Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi setelah sebulan puasa dan Lebaran. Pertama saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Semoga kita tetap sehat ya. Amin. Kelihatannya sudah seger semua ini setelah Lebaran ini. Ya. Moga-moga bobotnya tidak bertambah karena makanan-makanan manis dan penuh santan ya. Saya lihat ini Pak Imam ini yang kelihatan tidak puasa ya Pak Imam ini. Siapa? Tapi orang Madura itu katanya Gubernur Jawa Timur sakti-sakti karena tidak ada yang kena COVID katanya. Wah luar biasa. Padahal kalau ke Madura ngeri itu dia, lihat orang di mana-mana tidak ada yang pakai masker, luar biasa. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diskusikan mengenai isu hukum dan metode penelitian doktrinal ya. Dan insya Allah minggu depan kita bicarakan kalau tidak salah sudah masuk ke penelitian sosiolegal ya. Dan saya berharap teman-teman yang terutama ya teman-teman yang kebagian materi tentang penelitian sosiolegal itu bisa terlibat atau ikut bergabung di diskusi awal bulanan PPSL FAUB ya. Besok insya Allah itu kemarin linknya sudah saya share ke Pak Irul. Moga-moga yang ada waktu bisa bergabung karena di PPSL ada kegiatan bulanan yaitu diskusi-diskusi mengenai isu-isu sosiolegal. Besok itu dimulai dari pengertian awal atau pemahaman awal tentang sosiolegal ya, dengan membahas salah satu tulisan. Oleh sebab itu yang punya waktu bahwa bisa bergabung ya. Cuman kebetulan saya ada jadwal mengajar dan menguji sampai dengan sore hari. Oleh sebab itu mungkin saya tidak bisa ikut gabung. Ya. Baik, untuk menghemat waktu, oh ya sebelumnya saya ingatkan Anda sudah bisa presensi ya. Presensi sudah dibuka. Silakan untuk materi ini Ibu Khairunisa dan nanti kedua tidak salah Ibu Ika Ningtyas ya. Jadi mohon bisa dilakukan dan saya sedang menegosiasi KPS S3 FAUB reguler untuk bisa menyiapkan dananya bagi penerbitan buku ini. Semoga buku ini nanti menjadi pegangan mahasiswa, khususnya mahasiswa S3 di seluruh Indonesia, bukan hanya untuk UB, tapi akan menjadi konsumsi dan kebutuhan dari seluruh mahasiswa di program doktor khususnya di Indonesia. Oleh sebab itu, keseriusan dan kesungguhan Bapak Ibu di dalam menuangkan gagasan ini sangat dihargai, dan ini akan menjadi sejarah selamanya. Ya, meskipun mungkin nanti di periode-periode berikutnya akan dilakukan evaluasi-evaluasi, tapi ini adalah tonggak bagi Bapak Ibu angkatan 2000 berapa ini? 19 ya? 2020 ya, menjadi sumbangsi yang tiada terhingga bagi pengembangan ilmu metode penelitian hukum di Indonesia. Kemudian berikutnya saya mohon nanti paparan-paparan ini dikumpulkan di Pak Irul sebagai dokumen penilaian materi sub tugas T2 ya. Jadi nanti tetap akan menjadi dokumen tugas T2. Sedangkan makalahnya itu menjadi bagian dari ujian akhir dari mata kuliah ini. Demikian pengantar saya. Monggo Ibu Khairunisa bisa dimulai. Monggo silakan. Mohon izin share screen Pak Majid.
Oke. Apa sudah terlihat ya? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Pak Majid. Terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan isu hukum dalam penelitian doktrinal. Sebelumnya saya mohon maaf terlebih dahulu karena draftnya tidak saya share di grup terlebih dahulu karena saya juga belum selesai karena ada beberapa buku yang belum datang, saya pesan online. Jadi ini hanya garis besar dan saya sangat mengharapkan nanti banyak masukan dari Bapak Ibu supaya menambah substansinya supaya lebih bagus lagi. Yang pertama, tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian itu biasanya yang pertama pemilihan dan analisis masalah penelitian, kemudian penentuan strategi pemecahan masalah atau penentuan metode penelitian yang akan digunakan, kemudian pengumpulan data, kemudian pengolahan analisis dan interpretasi data, dan penyusunan laporan penelitian. Dari kelima hal ini yang ada di nomor pertama yaitu pemilihan dan analisis masalah penelitian. Dengan begini menggambarkan bahwa pemilihan analisis masalah penelitian atau isu hukum itu menjadi sesuatu yang sangat krusial dan penting dan yang paling pertama dilakukan sebelum melakukan penelitian. Kemudian pentingnya isu hukum dalam suatu penelitian adalah yang pertama, tahap pertama yang harus dilakukan dalam setiap penelitian, baik itu doktrinal ataupun sosial legal, pastilah untuk menentukan atau memilih suatu pokok masalah yang akan diteliti, yaitu isu hukumnya tadi. Kemudian perlunya memilih mana yang benar isu hukum dan mana yang bukan isu hukum atau mana yang merupakan isu sosial. Jadi harus membedakan hal tersebut. Kemudian isu hukum yang menjadi suatu gagasan yang sudah didapatkan itu nantinya akan dikembangkan dalam pembahasan sehingga dapat menjadi suatu penelitian. Kemudian isu hukum itu nanti dia sebagai batasan pembahasan dalam suatu penelitian. Jadi kalau sudah ada isu hukumnya, sudah jelas isu hukumnya, maka pembahasan itu mengacu pada si isu hukumnya, tidak keluar dari batasan tersebut. Karena kalau tidak ada isu hukum, maka penelitian itu pembahasannya akan terlalu luas atau tidak ada batasan sama sekali. Kemudian ini saya mengikuti mengambil dari yang kemarin dipresentasikan Pak Andi. Pertama terkait dengan penelitian hukum doktrinal yang dibagi menjadi 4. Ada penelitian untuk menemukan asas hukum, kemudian penelitian terhadap sistematika hukum dari kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam suatu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan, kemudian ada penelitian taraf sinkronisasi atau taraf konsistensinya dari peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian ada penelitian mengenai sejarah hukum yang menitikberatkan pada perkembangan hukum, baik perkembangan hukum yang ada di suatu bidang hukum tertentu ataupun dalam sistem hukum tertentu. Kemudian saya juga mengambil pendapat dari Sujono Sukanto. Beliau membagi menjadi 5 objek penelitian hukum normatif. Yang pertama penelitian mengenai asas hukum, kemudian mengenai sistematika hukum, penelitian mengenai taraf sinkronisasi hukum, kemudian ada penelitian mengenai sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Mungkin kalau dibandingkan dengan pendapat yang pertama tadi sebenarnya kurang lebih hanya pada pendapat Sujono Sukanto dia memasukkan penelitian perbandingan hukum. Kemudian ini juga mengacu pada punya Pak Andi dari Roni Hantijo Sumantri. Beliau membagi jadi 5 juga. Yang pertama penelitian inventarisasi hukum positif, kemudian ada penelitian asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan in concreto, kemudian penelitian terhadap sistematika hukum dari kaedah-kaedah hukum yang terhimpun dalam satu kodifikasi atau peraturan perundang-undangan, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi
implementasinya dari peraturan perundang-undangan baik vertikal maupun horizontal. Dari ketiga pendapat ini sebenarnya ada kesamaan yang pasti penelitian tentang asas-asas hukum dan sistematika hukum, seperti itu. Kemudian ini ada pendapat dari George Council, peneliti pemerhati hukum Indonesia asal Amerika. Beliau itu membagi isu hukum terkait dengan penelitian hukum itu terbagi jadi 7. Di PowerPoint ini saya hanya menyebutkan yang garis besarnya, tapi nanti di dalam makalahnya itu akan ada lagi sub-sub babnya, lebih kecilnya lagi dari ini berbentuk tabel. Cuman untuk disajikan di sini agak susah, jadi hanya garis besarnya. Jadi yang pertama ada penelitian tentang sejarah hukum Indonesia, kemudian penelitian tentang permasalahan dalam pola pengaturan, kemudian ada penelitian tentang pengembangan lembaga hukum, tujuan dan capaiannya, kemudian penelitian tentang evaluasi pelaksanaan kebijakan, analisis putusan pengadilan, penelitian sosiolegal dan antropologi hukum termasuk analisis kasus dan pengembangan dan analisa statistik hukum. Nanti ini dalam makalahnya akan tersaji dalam bentuk tabel. Kemudian pada buku Prof. Mahmud Marzuki, beliau menyebutkan masalah timbul dari isu hukum itu karena adanya 2 proposisi yang mempunyai hubungan baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lain. Isu hukum juga timbul karena adanya 2 proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya. Oleh karena itu menduduki posisi yang sentral, salah dalam identifikasi isu hukum itu akan berakibat salah dalam mencari jawaban atas isu hukum tersebut. Dan selanjutnya salah pula dalam melahirkan satu argumentasi yang diharapkan dapat memecahkan isu hukum tersebut. Makanya di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa isu hukum ini merupakan sesuatu hal yang penting dan krusial terkait dengan suatu penelitian, karena dia nanti yang akan mempengaruhi bagaimana isi pembahasan dari suatu penelitian, selain pentingnya metode penelitian yang digunakan. Ini adalah contoh dari hubungan fungsional terkait dengan isu hukum. Ada pertanyaan, apakah undang-undang paten berfungsi untuk alih teknologi? Kemudian kalau hubungan kausalitas, apakah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyebabkan tidak berlakunya ketetapan MPR Nomor 3 Tahun 2020? Insya Allah nanti ini akan saya tambah lagi contoh-contohnya di dalam makalahnya. Kemudian terkait dengan isu hukum timbul karena hubungan diterangkan-menerangkan ini, dia memuat proposisi yang satu dipikirkan sebagai menerangkan makna lain. Dalam penelitian ini, dengan isu demikian, penelitian harus mampu memahami konsep yang menerangkan proposisi yang diterangkan. Contohnya misalnya, apakah peraturan perundang-undangan hak guna usaha perkebunan besar merupakan adopsi dan prinsip tanah sebagai komoditas. Selanjutnya, isu hukum yang selama ini dikenal secara umum itu dibagi menjadi 3. Ada isu hukum tataran dogmatik hukum, kemudian ada isu hukum tataran teori hukum, dan isu hukum tataran filsafat hukum. Isu hukum dalam tataran dogmatik adalah tataran ini suatu yang dapat menjadi isu hukum apabila dalamnya masalah itu tersangkut ketentuan hukum, pengertian hukum yang relevan, atau sejalan dengan fakta hukum. Isu hukum dalam tataran dogmatik ini hukum akan timbul apabila terdapat penafsiran terhadap teks peraturan karena ketidakjelasan peraturan atau kekaburan norma, kemudian terjadinya kekosongan hukum, kekosongan norma, dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta atau multitafsir norma. Kemudian isu hukum dalam ruang lingkup dogmatik ini terbagi jadi 3. Para pihak yang berperkara atau yang terlibat dalam perdebatan mengemukakan penafsiran yang berbeda atau bahkan saling bertentangan dengan teks peraturan yang tidak jelas tertentu sendiri, terjadi kekosongan hukum dan terdapat perbedaan penafsiran atas fakta. Kemudian ada isu hukum dalam tataran teori hukum. Dalam tataran teori hukum ini, isu hukum harus mengandung suatu konsep hukum. Jadi, pada tataran teori hukum ini, peneliti sebelum dia mencari isu hukum, dia harus memahami dulu konsep hukum. Jadi, konsep hukum itu merupakan suatu gagasan yang dapat direalisasikan dan diimplementasikan dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat secara tertib, misalnya badan hukum, kepailitan, kewenangan, hak kekayaan intelektual, dan sebagainya.
Kemudian yang ketiga ada isu hukum tataran filsafat hukum. Untuk penelitian dalam tataran filsafat hukum, dalam tataran ini isu hukum harus menyangkut tentang asas-asas hukum. Isu hukum dalam tataran filsafat ini dia memuat 3 unsur, yaitu ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dalam pembelajaran saya dengan Pak Dr. Sihabudin, beliau juga menyebutkan isu hukum itu juga boleh terkait dengan pertimbangan filsafat. Memang hal ini beliau sebutkan hal tersebut merupakan hal yang baru, tapi hal itu dimungkinkan bahwa isu hukum itu boleh terkait dengan pertimbangan filsafat. Kemudian langkah-langkah mengidentifikasi isu hukum, yang pertama mengidentifikasi faktanya dulu, dikumpulkan, kemudian tetapkan isunya, pisahkan isu hukum dan non-hukum, kemudian identifikasi aturan-aturan yang terkait, kemudian menganalisa norma hukum dan isu hukum, kemudian melakukan konklusi. Sekian presentasi dari saya. Mohon masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Herudisa. Sudah disampaikan pokok-pokok pikirannya. Kami mohon beberapa masukan. Saya sudah mencatat beberapa isu yang perlu nanti kita diskusikan bersama. Terutama penggunaan terminologi, kemudian isu hukum penelitian doktrinal sebagai persoalan penelitian berbasis norma, kemudian tentang macam-macam, dan yang mungkin yang perlu nanti dikembangkan lebih jauh adalah bagaimana menangkap dan mengembangkan isu hukum itu di dalam sebuah penelitian. Yang ini saya kira aspek praksisnya ada di sini, yang ini yang belum tersinggung. Oke, silakan teman-teman bisa berikan tambahan atau masukan. Silakan. Pak Majid mohon izin. Ya. Mungkin bagaimana kalau saya melanjutkan presentasi Pak, karena sangat terkait antara apa yang disampaikan Mbak Anis dengan presentasi saya. Jadi teman-teman mungkin nanti masukannya bisa sekalian gitu. Begitu. Pokoknya silakan. Tapi terserah teman-teman. Ya, tapi saya kira kita perlu clearkan dulu kan kalau di Ibu Ika nanti mungkin sudah menyangkut langkah ya, metode. Tapi kita clearkan dulu yang dimaksud dengan isu hukum di dalam penelitian doktrinal itu apa sebetulnya. Ini yang perlu kita perkuat dulu. Kemudian bagaimana menangkap dan menuangkan isu hukum tadi dalam sebuah gagasan penulisan. Ini yang mungkin perlu kita kembangkan lebih dulu, baru nanti ke Bu Ika, nanti bisa ke metode atau langkah-langkahnya. Pokoknya silakan dulu dari teman-teman. Kalau begitu saya izin. Ya. Ya, Bu Ika dulu. Ya, monggo Bu Ika. Saya terakhir aja. Terkait dengan isu hukum, Pak Majid dan Mbak Anis, memang ada beberapa hal terminologi yang bisa kita ketemukan yang menjelaskan mengenai isu hukum itu apa. Kalau bukunya Volok yang kemarin kita sama-sama belajar itu kan dia menyatakan sebagai klaim, ya kan? Klaim. Jadi persoalan apa yang sebenarnya mau kita bahas dalam suatu penelitian. Nah, biasanya kita familiar dengan problem questions atau focus questions. Dan itu yang kemudian kita terjemahkan sebagai isu hukum. Nah, kalau dalam pembimbingan kita, teman-teman yang dosen misalnya, bimbing skripsi itu ketika berbicara mengenai penelitian hukum doktrinal atau normatif, itu kita ada beberapa hal yang bisa dijadikan isu hukum. Misalnya tadi sudah disampaikan kekosongan hukum, karena tidak ada norma-norma atau hukum atau pengaturan secara tertulis mengenai suatu peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan sebagainya. Yang kedua mengenai kekaburan. Jadi dia ada normanya tetapi tidak tegas atau tidak jelas dan sulit diimplementasikan. Kemudian yang ketiga, biasanya kami yang ada di hukum internasional itu sering sekali membahas mengenai konsistensi atau harmonisasi antara hukum internasional dengan hukum nasional. Jadi sifatnya vertikal. Sebenarnya kalau di tataran hukum privat atau HTN dan sebagainya biasanya sifatnya horizontal. Jadi antara
hukum nasional yang satu dengan hukum nasional lainnya. Kemudian ada lagi perbandingan hukum. Biasanya kalau ngomong perbandingan hukum, itu kita berbicara mengenai sistem hukum yang berbeda antara negara satu dengan negara lain yang menganut sistem hukum yang berbeda. Biasanya seperti itu. Kalau sekarang lagi ngetren ini, bahasanya teman-teman Pak Indra ini tentang hukum syariah, kan seperti itu. Dengan Indonesia dan negara yang memang menganut syariah secara kafah, misalnya seperti itu. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal tentang sejarah hukum dan sebagainya. Itu bisa ditarik sebagai isu hukum, dan memang itu yang paling awal dipertanyakan, bagaimana kita meredaksionalkan isu hukum dalam sebuah rumusan masalah penelitian. Nah, biasanya kan itu yang ditanyakan mahasiswa. Nah, sekarang kita lagi bingung nanti nulis disertasinya itu, kita tahu isu hukumnya, tapi kemudian meredaksionalkannya dalam penelitian, apalagi sifatnya disertasi yang dituntut ada kajian filosofis, teoritik, bahkan kemudian terapannya seperti apa, itu bagaimana meredaksionalkannya. Mungkin itu yang perlu ditajamkan, Mbak Anis, menurut saya dalam isu hukum. Karena nanti kalau saya memang sebagaimana disampaikan oleh Pak Majid, alatnya, bagaimana kemudian metodologi itu digunakan untuk mencari jawaban dari isu hukum itu tadi. Mungkin itu dari saya, Pak Majid. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak Ika. Monggo Bu Sofi tadi. Matur nuwun Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Tadi saya juga mungkin akan terkait dengan isu hukum sebagaimana diperjelas oleh Mbak Tias tadi. Di PPT yang ditampilkan tadi ada satu hal mungkin yang nanti perlu kita sepakati bersama juga terkait dengan isu hukum, bahwa tadi yang disampaikan yang dari ahli hukum dari Amerika yang menyebutkan ada 7 ya. Nah, salah satunya di situ ada yang mencakup tentang sosiologi hukum, sehingga mungkin ini perlu kita pastikan sosiologi hukum ini masuk dalam penelitian isu hukum, penelitian doktrinal atau dalam kajian sosiolegal, karena dari beberapa literatur yang saya baca, misalnya penelitian hukumnya Prof. Irwansyah itu sosiologi hukum sebenarnya masuk dalam kajian tersendiri, tidak masuk dalam penelitian hukum doktrinal. Mungkin itu saja, Pak. Matur nuwun. Terima kasih, Bu Sofi. Ya. Masih ada lagi? Kita sekalian tampung. Mohon izin, Pak Majid. Sebenarnya babnya Mbak Anis ini, Mbak Hairunisa ini, terkait dengan isu hukum itu tidak perlu melebar kemana-mana, langsung difokuskan isu penelitian hukum yang sudah disebutkan Mbak Tias tadi itu yang dijelaskan. Misalnya contoh, yang pertama konflik norma. Konflik norma itu disistematisasi apa saja permasalahannya, lalu bisa dikaitkan dengan asas preferensi misalnya, seperti lex specialis, derogat legi generalis, dan lain-lainnya. Misalnya yang perlu ditambahkan lagi kekosongan hukum. Nah, itu kaitannya nanti ada hubungannya dengan metode konstruksi atau metode penemuan hukum. Karena kosong, mau tidak mau kan harus dicari. Itu yang perlu ditekankan. Terus sekilas yang mengganggu saya itu adalah pada saat Mbak Anis ini menampilkan contoh di slide PowerPoint-nya itu, di PPT-nya itu. Saran saya nanti contohnya itu yang up to date dan harus aktual ya. Jangan Undang-Undang 10/2004, itu kan sudah lama. Yang sekarang 12/2011, Junto 16/2019 yang terbaru tentang peraturan pembentukan peraturan undang-undangan nanti. Karena saya paham, karena yang dikutip itu adalah buku yang agak lama, sehingga mencontohkannya itu anggaplah letterlah dari buku itu. Terus selain di sistematika seperti itu, ada penegasan nanti. Ya, ini yang menjadi titik poin dari Mbak Anis, bahwa sebenarnya isu hukum dari setelah dijelaskan di sistematisasi di terakhir itu harus ada sikap bahwa misalnya dijelaskan mengenai
yang baru-baru ini ramai itu mengenai norma itu tidak lengkap misalnya. Apakah ini masuk ke keburan hukum atau masuk ke kosongan hukum atau mungkin isu hukum tersendiri, uncompetently norm misalnya. Ini perlu penegasan nanti. Sehingga nanti ini ada kaitannya dengan bab yang akan dilakukan oleh Mbak Tias. Mbak Tias nanti itu kan berbicara mengenai ilmu metodologinya, ilmunya. Kalau misalnya metodenya itu kan langsung dalam tataran praktis. Yang kita tulis ini adalah metodologinya, ilmu tentang metode penelitiannya, khususnya terkait dengan penelitian doktrinal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Majid dan Mbak Anis, luar biasa. Terima kasih Pak Imam Sukadi. Ya, masukannya lebih menekankan pada penjelasan tentang macam-macam atau bentuk dari penelitian doktrinal. Ya. Jadi tadi juga diingatkan beberapa catatan, terutama terhadap literatur yang digunakan, yang memang saya mencatat memang tanpa mengurangi rasa hormat kepada almarhum Profesor Suryono Sukamto, karena memang beliau ini orang yang pertama kali menulis buku yang artinya di Indonesia ya waktu itu cukup populer digunakan. Sebelum tulisannya Joni Ibrahim, Pak Peter Mahmud, itu memang rata-rata fakultas hukum yang ngajunya ke Suryono Sukamto ya. Tapi kita tahu bahwa beliau memang multidisiplin ya, banyak tulisan beliau yang bahkan beliau juga sebetulnya lebih mendekati kepada pendekatan sosiologi hukum. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam Sukadi, diingatkan. Sebelum ke yang lain mungkin Bu Herunisa dulu berkomen dulu ya, mungkin ada masukan yang lain. Ya, saya sebelumnya terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya saya memang agak kesusahan Pak dari awal. Saya agak maunya nulisnya apakah kalau dari beberapa literatur itu saya baca hanya pada intinya ada yang tataran isu hukum dogmatik, kemudian teori hukum sama filsafat hukum. Dan saya tadi bilang saya pesan buku belum datang. Terima kasih sekali. Tapi saya untuk Pak Imam, Mbak Tias dan Bu Sophie terima kasih, dan Pak Majid juga terima kasih. Nanti saya akan perbaiki tulisannya segera. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain masih ada waktu cukup banyak, silakan. Mungkin ada sumbangan bacaan dari teman-teman dari literatur asing, gitu ya, yang bisa menajamkan apa ya, sih sebetulnya. Pak. Ya, silakan. Monggo, siapa tadi? Ya boleh Pak, saya minta okay. masukan buku gitu siapa yang bisa saya baca. Ya, saya kira supaya kita tidak mandek ya, karena bagaimanapun kita sadari bahwa buku-buku yang ditulis di Indonesia itu memang mengadopsi versi masing-masing orang gitu ya, dari buku-buku sumber literatur asing. Tapi mungkin dari bacaan-bacaan literatur asing yang ada itu mungkin bisa memberi sumbangsih ya, pemahaman baru terhadap isu penelitian doktrinal ini. Terutama dikaitkan dengan lapisan-lapisan keilmuan hukum yang kemarin sudah disodorkan secara menarik oleh Pak Kukuh itu. Silakan, monggo. Silakan. Pak Kukuh mungkin ada masukan terkait dengan atau dikaitkan atau disambungkan dengan lapisan ilmu hukum yang sudah disampaikan kemarin. Silakan. Sementara cukup dulu Pak, nanti mungkin. Kalau lapisan kayak Pak Imam ya Pak Majid. Pak Imam ya kemarin ya. Oh Pak Imam ya kemarin. Okay. Yang Pak Kukuh kemarin apa itu? Saya ini Pak, penelitian doktrinal saja. Nah, coba jadi kalau memang nanti gini, karena kemarin sudah secara umum kan penelitian doktrinal kan sudah dibahas ya dengan Pak Kukuh dan Pak Imam dari segi lapisan ilmu hukum. Mungkin Bu Herunisa supaya tidak kesulitan mengacu aja ke isu yang dikembangkan oleh dua pembicara sebelumnya, kemudian lebih ke metode menangkap isunya, gitu ya. Meskipun tetap tidak bisa melepaskan diri dari ragam penelitian doktrinal itu, tapi bagaimana mengembangkan itu.
Salah satu contoh misalnya ketika kita melihat persoalan sinkronisasi. Pengalaman saya di UNER dulu ketika S2 itu selalu ditekankan bahwa sinkronisasi itu bicara tentang kesetaraan undang-undang. Jadi kesetaraan undang-undang itu dilihat keterkaitan satu undang-undang dengan undang-undang lain. Bagaimana kita menuangkan gagasan itu adalah melihat pada kesetaraan undang-undang tadi. Nah, bagaimana kita mengembangkan lebih jauh? Apakah isu hukum itu bisa kita tarik dari persoalan-persoalan yang lebih makro dari ilmu hukum itu sendiri? Apakah memang yang dimaksud dengan sinkronisasi itu hanya sinkronisasi perundang-undangan? Ini yang menarik misalnya tentang eksistensi keberadaan KPK. Ada tulisan tadi yang dieksplor oleh rekan kita dari EBAUB, dari adik dua kita itu menulis tentang kedudukan KPK sebagai lembaga eksekutif yang ternyata juga menjalankan fungsi yudisial. Ada dua kaki di situ. Apakah dua kaki itu sesuatu yang sinkron misalnya? Ataukah pemahaman dua kaki tadi itu sama dengan kedudukan jaksa ini Pak Andi ya, bagian dari lembaga negara dan sebagai lembaga penuntut. Atau secara umum bisa juga kita lihat bahwa penegakan hukum kita ini lembaga-lembaganya itu ada di dua kaki itu. Perutnya di mana, kepalanya di mana, hati nuraninya di mana itu ya. Itu kan realita-realita yang kita bisa ini bagaimana ide menangkap isu itu gitu. Kita tahu itu banyak hal yang kalau mau ditarik lebih jauh misalnya, apakah kita menganut konsep trias politika secara murni, separation of power ataukah distribution of power misalnya. Itu kan ada kajian-kajian metode pengembangan menangkap isu. Ya. Dan itu sah-sah saja kita lakukan. Ya. Nah, apakah kita akan mempunyai semacam kekhasan gitu ya? Bagaimana mengembangkan isu. Nah, ini sedikit gambaran yang nanti bisa dikembangkan lebih jauh dan mohon masukan mungkin sumber-sumber literatur informasi yang bisa ditambahkan untuk mengembangkan lebih jauh ide yang dikembangkan oleh Khairunisa tadi. Monggo silakan. Monggo. Ya, silakan Pak Koko. Oke. Matur suwun Pak Majid. Terkait dengan isu hukum yang disampaikan oleh Ibu Khairunisa, karena di sini mungkin kita adalah satu kesatuan ya, karena Bu Anissa juga dalam tanda petik seperti meneruskan apa yang ada dalam draft naskah saya mungkin sebelumnya. Jadi terkait dengan mungkin nanti ketika mengungkapkan isu-isu hukum itu dalam konteks doktrinal itu adalah mungkin lebih meskipun ini mungkin ada perbedaan pendapat antara sebagian pakar, tetapi untuk seperti yang disampaikan Bu Tias itu ya, kita butuh ketegasan dan kepastian dan konsistensi. Jadi nanti ketika mengemukakan isu hukum itu, karena ini konteksnya doktrinal, maka ya kalau dulu mungkin saya menuliskan draftnya adalah law in action itu, ya, jadi jangan sampai nanti mungkin ada kekeliruan ketika jadi isu hukum law in action ini adalah dalam konteks mengkaji putusan pengadilan ya, atau formulasi penalaran yudisial secara eksplisit. Jadi ketika mengemukakan isu hukum doktrinal ini dalam konteks law in action ini adalah kita tidak boleh keluar dari isu-isu tentang bagaimana pengadilan itu memberikan putusan-putusannya
dan misalnya lembaga-lembaga yudisial yang lain itu bagaimana penalaran hukumnya. Jadi bukan dalam implementasi atau perilaku masyarakat terhadap ketentuan undang-undang. Jadi nanti ketika mungkin Bu Anissa memberikan contoh isu hukumnya, jangan sampai nanti agak menyinggung tentang implementasi atau perilaku masyarakat terhadap ketentuan undang-undang. Misalnya kalau kita mengkaji tentang penelitian doktrinal, ketika kita mengemukakan isu hukum tentang putusan pengadilan, mungkin di situ bisa kita diberikan sedikit elaborasi teori-teori hukum yang mendukung maupun yang tidak mendukung. Jadi misalnya tentang bagaimana nanti tadi Bu Anissa sudah memberikan sedikit wacana tentang aliran-aliran sejarah hukum misalnya. Kemudian bagaimana aliran-aliran social legal jurisprudence misalnya. Jadi yang bagaimana nanti hakim dalam memberikan putusannya itu menjembatani antara aliran sejarah hukum dan aliran positivisme hukum misalnya seperti itu. Aliran sejarah hukum yang dikemukakan oleh von Savigny misalnya. Nanti bagaimana hakim itu bisa menjembatani dengan isu-isu tentang positivisme hukum. Jadi agar tetap konsisten dan tidak terlalu bergeser ketika mengemukakan isu hukum tentang hukum doktrinal itu, Pak. Jadi sementara itu sih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rukul. Cuma memang ketika kita bicara tentang putusan pengadilan itu memang harus hati-hati. Apakah kita akan mengkaji aspek penalarannya? Tapi kalau di ranah program doktor saya kira tidak hanya sekedar bicara tentang penalaran ya, tapi kita juga bicara tentang teori-teori yang dikembangkan dan asas-asas yang dikembangkan dalam sebuah proses putusan. Dan kita tidak meneliti aspek perilaku dari hakim dan background hakim di dalam mengambil sebuah keputusan. Tapi kita murni di dalam proses teoritik di dalam pengambilan keputusan itu. Tapi kalau di level S3 mungkin tidak murni kita membahas putusan pengadilan, tapi itu sebagai bagian dari studi kasus saja. Kalau di S1 itu memang banyak ya dikaji secara khusus gitu ya, karena untuk melatih kepekaan nalar dari mahasiswa program sarjana untuk melihat sebuah proses berpikir pengambilan putusan hukum. Tapi apa yang diingatkan Pak Kukuh memang harus hati-hati kita. Mungkin Pak Irul bisa memberikan masukan, silakan Pak Irul. Oke, terima kasih Pak Dr. Majid. Kalau dilihat memang di bukunya Prof. Peter Mahmud itu, metode penelitian hukum normatif, beliau banyak mengutip bukunya Terry Hutchinson, ya, buku metode penelitian hukumnya Terry Hutchinson, orang Amerika. Salah satu saya terkait dengan Pak Kukuh tadi ya, tentang putusan pengadilan atau putusan hakim. Nah, di bukunya Terry Hutchinson itu nuansanya berbeda apabila nanti tipologi penelitian doktrinal jadi begini, penelitian hukum normatif atau doctrinal research di negara-negara common law itu berbeda dengan doctrinal research di negara civil law. Karena kalau di negara civil law, kita banyak terpengaruh oleh teorinya Hans Kelsen, mulai Grunorm sampai hukum positif. Sehingga isu-isu hukum yang muncul itu ya itu tadi kekosongan, sinkronisasi hukum tidak sesuai dengan Grunorm, tidak sesuai dengan undang-undang Pancasila. Jadi isu hukumnya itu adalah
terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan, ya. Karena itu terpengaruh oleh ya teori Hans Kelsen mau tidak mau karena kita civil law. Tetapi kalau di common law ini lebih menyebar karena ada judge make law. Jadi hakim di negara-negara common law itu bisa membuat hukum. Sementara kalau kita akan membuat undang-undang melalui proses legislasi yang lama ya, prolegnas dan lain sebagainya, sifatnya sangat-sangat rigid. Tapi kalau di negara-negara common law, putusan pengadilan ini justru doctrinal research di negara-negara common law, putusan pengadilan ini menjadi strategis karena ada judge make law. Itu yang mungkin yang masukan saya yang pertama. Jadi posisi putusan hakim di negara kita dengan di civil law dan di common law ini berbeda memandang putusan hakim. Tetapi yang saya lihat sekarang ini mungkin keberakaannya Pak Dr. Samsul Ma'arif itu di situsnya MA itu sudah ada yang namanya landmark decision. Jadi hakim-hakim putusan-putusan yang sifatnya itu ya bisa dijadikan rujukan lah. Itu sudah mulai dikumpulkan dan disatukan di dalam suatu buku pedoman gitu ya. Landmark decision itu sebenarnya ya jurisprudensi kalau di common law ya. Tapi kalau di sini kan jurisprudensi itu tidak mengikat. Tapi mulai sekarang sudah mulai dikumpulkan menjadi memakai istilah landmark decision, itu mengambil istilah dari negara-negara common law di situ. Nah, terkait dengan penelitian hukum, isu hukum normatif, jadi mungkin katakan kita melakukan perbandingan hukum ya antara suatu isu hukum tertentu yang yang mau tidak mau posisi putusan hakim yang kita teliti di negara kita dengan putusan hakim di negara common law akan sangat berbeda posisi strategis putusan hakim. Itu yang pertama. Terus yang kedua nanti mungkin bisa ditambahi seperti diskusi kita yang kemarin, memahami isu hukum yang interdisipliner dan multidisipliner. Ada yang mengartikan atau kalau S3 itu kan isu hukumnya multidisipliner, itu maksudnya lintas disiplin ilmu. Jadi umpamanya ilmu hukum dengan antropologi, ilmu hukum dengan ekonomi, ilmu hukum dengan psikologi, itu yang dimaksud multidisipliner. Tapi juga ada yang berpendapat multidisipliner itu antar disiplin ilmu hukum. Jadi umpamanya kalau ada keterkaitan hukum perdata dengan pidana atau pidana lingkungan atau mungkin dan lain sebagainya, itu mungkin bisa ditambahkan. Tapi saya juga sanksi ya, apakah kita perlu nanti di buku itu memberikan contoh kira-kira untuk penelitian yang level S1 itu bagaimana, S2 itu bagaimana, S3 itu bagaimana, atau kita secara umum aja. Atau mulai sekarang kita, umpamanya kalau yang saya tahu ya, mohon maaf nanti kalau salah mohon diingatkan atau mungkin diluruskan. Kalau menurut saya kalau penelitian S1 itu cukup hanya objek penelitiannya terkait dengan hukum positif, ya. Jadi pertanyaannya what, ya. Pokoknya agar mahasiswa S1 itu sudah bisa mengetahui norma hukum positif yang berlaku, bagaimana keterkaitannya dengan norma hukum yang lain. Terus kalau di tataran S2 itu why. Why setelah dia tahu hukumnya, itu pertanyaan yang strategis di lapisan S2 itu adalah why. Karena tidak cukup mengetahui apa, tetapi mengapa hal itu bisa terjadi. Nah, mengapa ini sudah memulai memikirkan, menganalisa mengapa suatu norma atau teori-teori hukum apa yang bisa yang menyebabkan suatu norma dirumuskan demikian. Itu why. Dan kalau di S3 itu what if. What if itu setelah kita tahu normanya, setelah kita tahu latar belakang teori hukumnya,
dan segala sesuatu terkait objek kajiannya. Maka kalau di penelitian S3 itu pertanyaannya bukan lagi what dan why, tapi what if. What if itu berarti bagaimana jika. Bagaimana jika umpamanya begini. Bagaimana jika politik hukum, katakan umpamanya bagaimana politik hukum suatu cabang ilmu, bagaimana politik hukum agraria terkait dengan ini yang berkeadilan, itu berarti sudah mengambil jarak dengan menempelkan dua proposisi yang berbeda. Jadi pertanyaannya sudah bukan apa atau mengapa, tapi bagaimana jika. Nah itu mungkin bisa dikaitkan dengan teorinya, tulisannya lapisan ilmu hukum itu ya, Gisels itu ya, mulai hukum normatif, teori hukum dan filsafat hukum. Jadi filsafat hukum itu, muatan filsafat hukumnya itu tercermin dari pertanyaan what if. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan, Pak Majid. Mohon maaf, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Irul. Jadi diingatkan, jadi memang kita tidak bisa petakan gitu ya sebuah metode. Hanya nanti kan skupnya saja yang berbeda di level-level itu ya. Tapi intinya kan kita ini menulis sebuah buku tentang metode penelitian. Tentunya karena level pembuatnya ini adalah di level strata 3, ya tentunya adalah pemahaman itu sudah di level itu. Nah, kembali kepada topik kita di hari ini, di sesi awal ini tentang isu hukum, maka level isu yang dikembangkan dalam isu hukum ya di level yang disampaikan Pak Irul tadi. Meskipun secara umum mungkin teman-teman di level S1 dan S2 juga bisa membaca, tapi itu di dalam segi kepentingan praksisnya saja. Tapi isu yang mau dikembangkan adalah isu yang di level itu tadi, ya, di level bagaimana yang seharusnya. Nah, terkait dengan interdisipliner, ya memang ini masih menjadi sebuah proses berpikir ya, bahwa yang dimaksud interdisipliner di dalam ilmu hukum itu di level S3 itu apa sebetulnya. Kalau kita lihat di patokannya dikti di level-level kompetensi itu ya kita kan di level yang paling tinggi, level 9 itu. Nah, apakah pengertian level 9 itu bahwa semua kajian kalau misalnya ada yang menulis tentang kebijakan rumah susun untuk masyarakat, apakah juga akan melibatkan tentang teori planologi dan lain sebagainya? Saya kira tidak. Tidak harus sampai sejauh itu. Tapi bahwa asinkronisasi kebijakan itu memang oke menjadi kajian kita. Tapi kan kita tidak usah terlalu jauh sampai masuk ke level misalnya teori-teori planologi misalnya. Saya kira tapi terima kasih Pak Irul diingatkan tentang level jangkauan dari tulisan kita. Tapi intinya adalah saya berharap bahwa ada kejelasan apa yang dimaksud dengan isu hukum di dalam penelitian doktrinal, kemudian bagaimana mengembangkan atau menangkap ini. Itu dua sisi poin yang, dan mungkin nanti ada bantuan literatur buat Bu Veronica dari teman-teman yang bacanya. Kemudian yang menarik dari Pak Irul adalah perbedaan rejim hukum ya, antara hukum civil law dan common law itu yang menarik memang jadi perhatian juga ya. Mungkin pengalaman teman-teman yang sudah pernah di Malaysia seperti Bu Ika ini kan juga pernah merasakan bagaimana memahami sebuah penelitian hukum ya di Malaysia misalnya, itu bisa kita lihat ya. Saya kira itu tambahan dari saya. Mungkin ada lagi masih?
Pak, mungkin saya mau nambah dikit, Pak. Saya jadi ingat ketika kita diskusi mengenai multidisipliner sama interdisipliner itu. Kemarin itu saya sempat diingatkan sama Bu Karmi, kebetulan waktu ada penawaran penelitian kelembagaan, Pak, di Fakultas Hukum, itu kemudian kan mensyaratkan bahwa ini interdisipliner seperti itu. Bahwa penelitian itu harus bersifat interdisipliner. Kemudian saya bertanya, apa bedanya dengan multidisipliner? Ternyata kalau multidisipliner itu di luar ilmu hukum ya, misalnya tadi yang disampaikan oleh Pak Majid ya, kalau pidana misalnya ilmu forensik, pidana forensik ya dengan kedokteran, forensiknya kedokteran seperti itu. Tapi kalau interdisipliner itu ya antar ilmu hukum, misalnya kajian pidana internasional berarti hukum internasional dengan hukum pidana. Jadi misalnya ketuanya dari dari Departemen HI, anggotanya dari Departemen Pidana. Seperti itu, Pak. Secara teknis itu penjabarannya di BPPM itu begitu. Ya, terima kasih. Ya, karena memang ada apa ya? Ada segmen kebutuhan gitu ya. Kadang-kadang segmen kebutuhan itu juga kadang-kadang ya sangat locality dan sangat spesifik di masing-masing itu. Tapi secara umum memang ya, hukum itu sebenarnya tidak multidisiplin sebetulnya. Hukum itu kan hukum tidak monodisiplin, tapi sebenarnya hukum itu multidisiplin sebetulnya. Nah, ada aspek kebijakan, ya, ada aspek implementasi dan sebagainya. Nggak apa-apa, ini pengayaan bagi kita bersama. Tinggal nanti kita menentukan sikap untuk isu hukum. Topiknya Bu Khairunisa ini mau dipahami seperti apa. Jadi ya saya berharap ada sinkron dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Monggo, masih ada lagi? Monggo disambi ngemil jajan lebaran. Karena jajan lebarannya nggak laku. Di rumah numpuk ya. Tapi ya karena namanya tradisi ya beli-beli aja, dimakan-makan sendiri. Gitu. Wah, ini kesempatan menghabiskan jajan punya Pak Majid ini. Oh, nanti saya sowan ke rumah, Pak. Masih ada? Atau kita akhiri dulu untuk Bu Khairun, kita sambil nanti berkembang ya, mungkin nanti Bu Khairun juga bisa menyimak dari paparan yang lain, hingga bisa menambah. Tapi tetap saya berharap ada bantuan para Bu Khairun untuk wacana literatur gitu ya. Sama ini Pak Irul ini yang biasanya sangat rajin mencari gitu ya. Karena beliau ini sudah lama di bisa dokumentasi ilmu hukum. Saya yakin ilmunya itu terserap diam-diam. Gitu ya. Ya, jadi teman-teman kalau butuh informasi literatur asing itu Pak Irul itu sangat jago di dalam. Kalau sudah kita akhiri dulu untuk sesinya Bu Khairunisa. Terima kasih Bu Khairunisa, sangat bermanfaat. Nanti kita kembangkan lebih jauh. Bu lanjutnya adalah Bu Ika ya. Ganing Tias. Monggo Bu Ika. Oke, saya share screen ya Pak. Oke. Sampun tampak nih Pak. Sampun kelihatan ya Pak? Kok di saya malah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya meneruskan untuk bab selanjutnya, yaitu bab 6 setelah membahas mengenai isu hukum dalam metode penelitian doktrinal. Saya membahas mengenai metode penelitian doktrinal, jadi metodenya. Ngapunten mungkin ada beberapa hal yang nanti overlapping, karena satu berkaitan kita belum pernah bertemu secara langsung untuk benar-benar menegaskan siapa menulis apa dan menyinkronisasi antara bab satu dengan bab lain. Yang kedua mungkin saya akan agak mulai dari awal untuk mensistematisasi sendiri cara berpikir saya sampai kepada metode penelitian doktrinal itu sendiri. Seperti itu.
Jadi saya berangkat dari sini, kenapa kemudian metode itu menjadi sangat urgent untuk ditentukan dalam sebuah penelitian hukum, terutama penelitian hukum penelitian doktrinal. Yang pertama, sebenarnya ini sudah disampaikan oleh kawan-kawan, terutama oleh Pak Imam mengenai lapisan ilmu hukum, dan kemudian tujuan hukum itu sendiri, karena sebenarnya hukum itu dituntut untuk mempunyai manfaat bagi masyarakat. Nah, secara umum manfaatnya itu seperti apa? Ya, dia mampu menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di masyarakat. Nah, sebagai sivitas akademika, biasanya kita tidak langsung terjun menyelesaikan apa yang terjadi dalam masyarakat atau persoalan hukum yang terjadi dalam masyarakat, tapi kita berkontribusi dalam mengembangkan bagaimana terutama para pihak otoritas hal ini yang punya kuasa untuk menyelesaikan sebuah konflik itu memiliki wacana-wacana tertentu dengan kontribusi kita melalui penelitian. Nah, tujuannya adalah untuk memecahkan masalah hukum dan kemudian bagaimana kita bisa membantu ini secara benar ya dengan menentukan secara tepat metode yang digunakan dalam penelitian hukum itu sendiri. Seperti itu. Nah, metode penelitian itu secara sederhana, secara masih tampak share saya Pak Ngi, ya. Secara sederhana itu didefinisikan sebagai suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang memiliki langkah-langkah sistematis. Jadi ini yang disampaikan oleh Peter Erskine bahwa metode penelitian ya berarti kita menentukan tahapan-tahapan ketika sudah menentukan isu hukumnya apa, klaim kita apa, fokus question kita apa, problem question kita apa, kemudian kita menentukan bagaimana cara kita menjawab, bagaimana cara kita membahas persoalan tersebut dengan menentukan metode yang mau kita pilih. Seperti itu. Singkatnya seperti itu. Nah, ini saya berangkat dari definisi terlebih dahulu. Nah, kemarin Pak Majid kita sudah sepakat bahwa kita sudah menegaskan bahwa yang digunakan istilahnya adalah penelitian hukum doktrinal dan social legal. Walaupun di literatur yang lain, kalau penelitian hukum doktrinal itu biasanya disandingkan dengan penelitian hukum non doktrinal seperti itu. Nah, kalau di literatur yang berbahasa asing, penelitian hukum doktrinal itu juga dikenal sebagai traditional legal research. Tradisional itu artinya karena ini sejak lama digunakan oleh para penegak hukum, khususnya hakim, untuk melakukan penelitian terhadap suatu kasus hukum yang dihadapinya dan membuat putusan hukum, seperti itu. Kemudian ada juga istilah theoretical legal research karena dia berbasis kepada teori-teori, tidak berbasis kepada bagaimana hukum in action, tapi bagaimana pembentukan hukum itu sendiri sebagai norma. Kemudian ada istilah black letter law dan istilah lain yaitu armchair legal research. Ini beberapa istilah yang mendeskripsikan sebagai penelitian hukum doktrinal. Dan ini dari para ahli yang mengelaborasi apa yang disebut sebagai doctrinal research itu ada dari Profesor S.N. Jain, Ian Dobson, Francis Jones. Kemudian saya terus saja. Nah, ini tadi yang disampaikan oleh Pak Irul, Terry Hutchinson, dan Nicole Duncan. Dia menyatakan ini yang paling mudah dimengerti apa yang dimaksud dengan penelitian doktrinal, yaitu kalau dia mendefinisikan dari terminologinya terlebih dahulu, berasal dari bahasa Latin, yaitu doktrina, yang mempunyai arti to instruct, a lesson, to precept. Jadi untuk mempelajari, untuk mempersepsikan, dan sebagainya. Ini doctrine has been defined as synthesis of rules, principles, norm, interpretative guidelines, and values. It explains, make coherent, or justifies a segment of the law as part of or legal a system of law. Doctrines can be abstract,
binding or non-binding. Nah, ini yang tadi definisinya yang banyak diambil oleh Prof. Peter Mahmud. Ini mengkonkludkan apa yang dimaksud dengan penelitian doktrinal itu secara umum dari banyaknya definisi yang sudah ada. Ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya mengambil dari catatan referensi saya waktu kuliah di Malaysia, jadi bahasanya masih bahasa Melayu. Karena saya cari dalam bahasa yang lebih sederhana juga tidak ada. Jadi ini sebenarnya awal, nanti mungkin ini bisa dibahas secara lebih lanjut juga di kawan-kawan yang membahas, bukan sebenarnya mungkin ini lebih cocoknya kalau saya pikir di Pak Andi ya, ketika ngomong perbedaan antara penelitian hukum doktrinal dengan sosiolegal. Jadi ini yang menggambarkan di mana letak penelitian sosiolegal dan di mana letak penelitian doktrinal. Kalau yang sebelah kanan adalah penelitian doktrinal, kalau yang sebelah kiri adalah penelitian sosiolegal. Kalau bahasanya istilahnya dia menyebutkan sebagai interdisciplinary. Tapi ini diasosiasikan juga sebagai peraturan sosiolegal atau kajian about law, research about law. Kalau doktrinal dia menyebutkan sebagai research in law, seperti itu. Ini jadi kalau legal research dia lebih mengarah kepada aplikasi, jadi ilmu terapan dalam ilmu hukum. Kalau doktrinal itu lebih kepada tujuannya untuk tujuan akademik atau tujuan yang murni atau pure seperti itu. Jadi ini taksonomi penelitian hukum menurut H.W. Arthur atau H.W. Arthur seperti itu. Nah, ini adalah tujuan penelitian hukum doktrinal. Sebenarnya sama. Ini saya pikir hanya untuk menjaga koherensi antara penelitian bab sebelumnya dengan apa yang saya sampaikan. Yang pertama dia untuk membangun teori, asas, dan doktrin hukum baru untuk mengujinya. Kemudian membantu menjaga kesinambungan konsistensi dan kepastian hukum. Untuk memeriksa secara kritis pendapat yudisial dalam kasus konflik antara keputusan pengadilan yang berbeda. Dan untuk menyarankan resolusi atas konflik tersebut. Kemudian ada literatur dari luar yang menyatakan the main purpose of doctrinal legal research is to improve the substantial part of the law. Jadi untuk membantu mengembangkan dari bagian substansi dari hukum itu dengan by means of which could result in achieving the broader goal of law. Thus, doctrinal legal research is often employed in the areas of enriching legal contents, coding, and even interpretation of the legal statute. Jadi ini inti dari tujuan dari doctrinal research adalah intinya dia untuk mengimprove substansi dari hukum tersebut dibantu dengan teori, kemudian di sini ada peraturan perundangan, legal statute, dan coding seperti itu. Nah, kalau berdasarkan tujuannya, sebenarnya beberapa hal ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anis. Penelitian doktrinal itu jenisnya ini ada macam-macam, ada inventarisasi hukum positif. Sebenarnya kalau yang pertama ini itu dilakukan di hampir semua penelitian hukum. Yang pertama ya kita inventarisasi sumber hukum atau legal instrument yang berkaitan dengan isu hukum yang mau kita bahas. Kemudian yang kedua, menemukan asas dan doktrin hukum, menemukan hukum untuk suatu perkara in concreto. Nah, ini yang tadi disampaikan oleh Pak Irul yang biasa dilakukan di negara-negara yang sistemnya common law. Jadi dia memang intinya, begitu juga ketika saya sekolah di Malaysia, ketika mau melakukan research atau apapun, menulis artikel ilmiah tentang suatu peristiwa hukum, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan semua jurispruden atau presiden. Jadi semua putusan hakim yang dengan perkara yang sama kita kumpulkan sebagai sumber hukum primer yang utama seperti itu. Jadi memang judgment law itu sangat menentukan dalam di negara-negara yang menganut sistem hukum common law seperti itu. Kemudian
Ada sistematika hukum, sinkronisasi hukum. Sinkronisasi hukum ini bisa berupa konsistensi atau harmonisasi. Kalau konsistensi itu lebih mengarah kepada sinkronisasi antara hukum yang tingkatnya lebih tinggi dengan tingkatnya yang lebih rendah. Kalau harmonisasi itu biasanya diasosiasikan untuk mempelajari hukum internasional dengan hukum nasional, seperti itu. Perbandingan hukum ini lebih kepada perbandingan hukum yang mempelajari suatu objek yang sama tapi di dua negara yang atau di berbagai negara yang menganut sistem hukum yang berbeda, seperti itu. Kemudian sejarah hukum, dan ada juga sebenarnya sejarah hukum dan politik hukum, seperti itu. Nah, ini sebagai pijakan sebenarnya, karena kalau kita melihat literatur-literatur terutama yang berbahasa Indonesia, ketika mendiskusikan atau membahas mengenai metode doktrinal, metode penelitian doktrinal, itu semuanya berangkat dari Sutanyo. Itu yang berbahasa Indonesia. Nah, Sutanyo sendiri sebenarnya dia menentukan bagaimana metode penelitian doktrinal itu dilakukan dengan membagi objek hukum yang dikonsepsikan sebagai asas keadilan dalam sistem moral. Jadi dia berangkat dari doktrin-doktrin yang banyak dianut, yang banyak mendefinisikan konsep hukum itu sendiri. Pertama, misalnya aliran hukum alam yang bersumber kepada sistem moral. Ya. Sebagaimana yang sudah teman-teman kita pelajari bersama, bahwa dalam aliran hukum alam itu asas diyakini sebagai bagian dari hukum kodrat demi keterpakaiannya untuk mengkaidahi perilaku warga masyarakat dalam situasi-situasi yang konkret masih harus diupayakan dan diputuskan dengan melihat ke permasalahannya dari kasus ke kasus. Nah, upaya intelektual di ranah normatif ini dari normanya yang abstrak pada tataran asas ke normanya yang sungguh lebih konkret dan ada tataran perilaku, berlangsung lewat proses-proses yang tunduk penuh pada aturan logika formal yang disebut silogisme deduksi. Nah, dari silogisme deduksi ini kemudian ditentukan yang namanya ada 3 premis, yang mayor, yang minor, kemudian ada konklusi. Misalnya ini contohnya sangat sederhana. Misalnya mayor, semua mesti mati. Nah, premis minornya Sokrates adalah manusia. Jadi konklusinya Sokrates mesti mati. Nah, ini bisa digunakan ditarik ketika kita berbicara mengenai norma hukum itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Sutanyo menjelaskannya penelitian hukum dengan objek hukum dengan aliran yang positivisme dalam ilmu hukum. Ya. Positivisme sendiri bertujuan untuk menjamin agar hukum berfungsi dengan baik, maka sistem perundang-undangan perlu dibangun secara komprehensif, antara lain melalui kodifikasi. Sebab jika ada perbuatan atau peristiwa yang tidak dapat dihubungkan dengan sistem perundang-undangan, maka perbuatan atau peristiwa itu dianggap tidak ada akibat hukumnya. Ini inti dari positivisme. Metodenya ada persamaan antara aliran positivisme dengan aliran hukum alam terkait dengan penelitian doktrinal. Baik penganut aliran hukum alam maupun penganut aliran hukum positif, keduanya sama-sama berlogika normatif, dan karena itu kedua-duanya juga menggunakan silogisme deduktif untuk menemukan jawaban mengenai apa hukumnya untuk mengkaidahi suatu kasus perbuatan tertentu. Perbedaannya, aliran positivisme hanya mau menggunakan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat dalam undang-undang atau hukum perundang-undangan sebagai premis mayor, dan perkara duduk perkaranya atau peristiwanya sebagai premis minor, dan kemudian menarik kesimpulannya sebagai premis konklusi mengenai apakah bunyi hukumnya in concreto untuk suatu perkara tertentu. Seperti itu. Nah, yang ketiga, menurut Sutanyo, penelitian hukum, metode penelitian doktrinal itu dilihat dari doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum. Ini Bernard Latanya sendiri berpendapat hukum yang dibakukan dalam norma-norma positif seringkali tertinggal dari perkembangan masyarakat. Yang dibutuhkan oleh hukum dan kehidupan sosial adalah hakim
yang membantu pembuat undang-undang sebagai pemikir pembantu dan tidak hanya menaruh perhatian pada perintah undang-undang. Nah, ini yang mungkin yang kental sekali dianut oleh negara-negara yang menganut sistem common law. Hukum tersebut di atas dikenal sebagai just-made law. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irul. Hukum dan kajian hukum yang dikembangkan atas doktrin seperti itu dikenal di negara yang bersistem common law, khususnya di Amerika Serikat, di mana hakim menurut doktrinnya tidak cuma hendak menemukan hukum, akan tetapi terlebih harus dapat menciptakan hukum itu, menyelesaikan kasus hukum in concreto. Jadi cara pencarian hukumnya dalam tradisi penelitian hukum di Amerika Serikat ini akan segera bermakna sebagai the searching for what the judge will decide as law. Jadi metodenya melalui penelusuran putusan-putusan hakim yang sudah inkrah seperti itu. Nah, di literatur asing sebenarnya kalau mau melihat metode penelitian hukum, dia hanya menganut dua metode, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Saya tidak mencantumkan dalam PowerPoint. Kalau di metode penelitian doktrinal, ya ada literatur yang menyampaikan bahwa saya lupa saya baca buku yang mana itu. Metode kuantitatif, dia hanya menyebutkan seperti itu, metode kuantitatif itu tidak cocok digunakan dalam penelitian doktrinal karena dia tidak mengumpulkan data-data, tidak menganalisis data-data, tetapi bersumber kepada referensi-referensi sumber hukum, sehingga yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jadi hanya seperti itu. Dalam penelitian doktrinal, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Tetapi dalam bukunya William H. Putnam, ini ahli hukum dari Australia, dia mempunyai metode IRAC, issue, kemudian rule, analysis, dan conclusion. Seperti itu. Jadi tahap pertama menentukan isu, ini yang disampaikan oleh Mbak Anis tadi, kalau Volok menyatakan bahwa klaim itu penting untuk menentukan apa yang mau kita tulis dalam sebuah, entah itu penelitian, artikel ini, dan sebagainya. Kemudian yang kedua rule. Rule yang dimaksud di sini adalah identifikasi dari law that govern the issue. Jadi sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan isu itu. Jadi kita identifikasi, inventarisasi dalam step 2. Di step 3 adalah analysis atau aplikasi. A determination of how the rule of law applies to the issue. Jadi bagaimana penerapan hukum itu dalam isu-isu yang sudah kita tentukan. Kemudian step 4 atau langkah keempat adalah conclusion, a summary of the result of the legal analysis. Jadi kesimpulan atau ringkasan dari hasil pembahasan hukum dari penelitian tersebut. Ini sebenarnya teknis ya. IRAC ini bukan metode tapi teknis, langkah-langkah teknis bagaimana penelitian hukum doktrinal itu dilakukan. Mungkin ini diterapkan di Australia mungkin. Karena saya dapatnya dari referensi yang ditulis oleh orang Australia. Nah, kesimpulannya ini saya ambil dari Ernest M. Jones. Biasanya para ahli hukum itu melakukan penelitian doktrinal itu mengambil satu atau dua proposi hukum dan kemudian menentukan isu hukumnya dan fokus kepada isu hukum tersebut. Dan mereka kemudian akan pergi ke sumber hukum, di mana sumber hukum itu dapat ditemukan, biasanya ke law library dan sebagainya. Bisa kemudian ini bisa mengambil dari perjanjian-perjanjian, teks, ensiklopedia, dan legal periodical, semacam legal journal. After reading and analyzing this material, the scholar formulate his conclusion and write up his study. Jadi semua kesimpulan atau summary yang dilakukan oleh peneliti sebenarnya dalam peneliti doktrinal itu semuanya berbasis studi dokumen seperti itu. Kemudian ya itu jadi kalau doktrinal titik poinnya adalah di studi
dokumen. Kemudian Hutchinson lagi dan Danke menyatakan doctrinal method is normally a two-part process which involve-nya biasanya doctrinal metode dalam penelitian doktrinal itu ada dua bagian proses. Yang pertama, locating the sources of the law, dan kemudian interpreting and analyzing the text. Jadi pengumpulan dan inventarisasi sumber hukum, dan yang kedua interpretasi dan analisis. Seperti itu. Itu adalah metode dalam penelitian doktrinal. Demikian presentasi saya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, Pak. Terima kasih, Bu Ika. Paling tidak dari paparan Bu Ika tadi, khususnya Bu Veronica sudah bisa mengambil posisi. Kira-kira posisi mana yang mau diambil, ya, terutama dari pendapat yang tadi mengenai Irak tadi, ya, itu posisi itu yang diambil. Jadi Bu Veronica ambil di aspek isu tadi. Ya. Yang menarik di konklusi yang disampaikan Bu Ika tadi sudah menggambarkan secara umum tentang penelitian doktrinal itu seperti apa. Dan saya berharap bahwa pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan teman-teman ini ke depan itu bisa menjadi pegangan umum bagi keseluruhan teman-teman, ya, baik nanti kan teman-teman ini kan semua kan, ya, selain yang praktisi, ya, teman-teman yang menjadi dosen itu kan nanti kan membimbing. Ini bisa memberikan pedoman gitu, ya, ke arah proses penelitian itu seperti apa. Karena terus terang kita ini masih pada umumnya penelitian-penelitian yang saya baca di hasil-hasil disertasi maupun penelitian-penelitian laporan-laporan maupun jurnal-jurnal yang disajikan itu memang masih berproses. Artinya belum ada satu kebakuan bahwa output dari sebuah penelitian, khususnya penelitian doktrinal itu seperti apa. Jadi, dan kadang-kadang soal disposisi preposisi dari masing-masing isu yang dikembangkan juga masih beragam. Bahkan kadang-kadang ya masih ada toleransi gitu, ya, di dalam sebuah penentuan kelulusan itu. Malah saya melihat sama sekali belum masuk ke substansi yang diteliti, tapi masih baru di tataran ide dasar, tapi sudah bisa lolos jadi seorang dokter gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, itu sebuah proses, ya, kita terus berkembang. Bu Ika, menarik tadi yang di konklusi yang di terakhir tadi di kutipannya, bukan yang punyanya Hutchinson tapi yang sebelumnya itu menjadi, menurut saya menjadi pegangan. Cuman masalahnya adalah apakah nantinya di buku ini itu akan dijelaskan juga ketika Bu Ika membahas tentang metode. Itu sudah sampai ke persoalan substansi teknisnya. Misalnya tentang tipe penelitian. Jadi apa yang dimaksud dengan tipe penelitian? Kemudian metode pendekatan. Apakah pendekatan itu? Apakah akan digunakan semua atau tidak? Mengapa dan sebagainya. Kemudian ada penggunaan istilah. Apakah menggunakan istilah bahan hukum atau istilah yang lain? Apakah mau dibahas sampai di situ? Karena ini kan kalau bisa menjadi pegangan gitu. Kalau yang disampaikan juga kan masih di aspek metodologi, ya, bukan metode. Saya berharap itu kalau memungkinkan, ya, kita bisa masuk itu bisa menjadi acuan bersama. Itu tambahan dari saya. Pokoknya silakan, mungkin ada komen. Iya, Pak Majid, mohon izin. Ya. Mohon izin. Pertama, silakan. Saya dulu, Ji. Ya. Ji. Sebenarnya
apa saya yang salah maksud atau Mbak Ika yang benar, saya juga nggak tahu. Saya sependapat dengan Pak Majid. Pikiran saya, apa yang menjadi bagiannya Mbak Ika Ningtyas itu fokus kepada tahapan di metode penelitian doktrinal. Kalau membahas seperti ini seharusnya sudah selesai di Pak Indra sama Pak Kukuh. Maksud saya, bahasan Mbak Tias itu fokusnya misalnya kepada pendekatan. Dalam penelitian doktrinal ada beberapa pendekatan yang digunakan. Itu misalnya pendekatan perundang-undangan atau statute approach. Itu dari mana saja teori-teori yang berkembang. Misalnya baru masuk ke berikutnya, misalnya jenis dan sumber bahan hukum. Kenapa harus menggunakan bahan hukum? Bahan hukum itu apa saja? Menurut saya seharusnya masuk ke substansi pembahasan mengenai itu. Baru yang berikutnya mengenai misalnya teknik pengumpulan bahan hukum. Apa saja tekniknya? Apa hanya studi kepustakaan, studi peraturan perundang-undangan, atau mungkin ada studi-studi yang terbaru. Dan terakhir mengenai teknik analisisnya. Analisisnya itu misalnya interpretasi, konten analisis yang katanya Pak Istisna masuk di metode sosiolegal atau preskriptif. Kalau misalnya kosong, apa metodenya analisisnya. Sehingga ini nanti ada kaitannya dengan apa yang ditulis oleh Mbak Anis tadi, Mbak Herunisa tadi. Maksud saya poinnya di situ. Kalau Mbak Tias menjelaskan semacam ini, saya rasa ini menjadi bahan yang menarik untuk Pak Kukuh, karena berbicara penelitian doktrinal mungkin bisa masuk ke penelitiannya Pak Indra mengenai penelitian hukum. Karena yang dibahas nanti itu ada penelitian doktrinal dan penelitian sosiolegal. Itu sepemahaman saya. Mohon maaf apabila ada yang salah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Pokok silakan. Saya Bapak. Ya silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya apabila pendapat saya ini terlalu melenceng, tapi ini merupakan sebuah kegelisahan secara pribadi berkaitan dengan penelitian hukum doktrinal ya. Karena semakin ke sini saya menganggap bahwa tidak hanya urusan teologi saja yang berbeda, tapi urusan penelitian hukum itu juga berbeda gitu. Ada yang doktrinal, ada yang sosiolegal seperti itu. Dan saya kebagian menulis berkaitan dengan sosiolegal itu sendiri. Nah, yang saya maksud itu pertama, ketika kita berbicara tentang isu hukum, maka itu kan tidak terlepas dari yang namanya kaitan atau relevansi hukum dengan fakta hukum itu sendiri. Sehingga nanti mengakibatkan terhadap sebuah metodologi yang dipakai dalam penelitian tersebut. Oleh karenanya sangat penting kemudian mungkin dari Ibu Nisa itu menjelaskan berkaitan dengan apa relevansi hukum dan fakta hukum itu sendiri. Sehingga memerlukan pendekatan penelitian hukum yang berbeda seperti itu. Atau juga kaitannya isu hukum dengan teori dan falsafah, semisal itu bagaimana kaitannya atau implikasinya terhadap penelitian tersebut. Saya kira itu yang pertama yang bisa saya sampaikan untuk masukan kepada Ibu Anis ya. Karena kalau bicara tentang isu hukum itu kan maka harus diperjelas gitu loh. Apa definisi dari isu hukum itu sendiri gitu. Karena ini saya melihat masih sifatnya umum ya, isu hukum itu sendiri. Apalagi ketika kaitannya dengan hukum Islam semisal. Nah ini bagaimana gitu loh. Karena terus terang saja seringkali kalau di Fakultas Syariah itu yang menjadi sentral persoalan adalah hukum Islam itu sendiri yang menjadi sebuah bahan dasar penelitian atau objek dari penelitian yang ada di kampus kami tentunya. Itu mungkin bisa dikasih penjelasan mungkin meskipun hanya sedikit seperti itu. Karena kan ini adalah menjadi rujukan nanti, rujukan kita bersama atau menjadi rujukan
mahasiswa yang lain, seperti itu. Terus yang kedua berkaitan dengan metode penelitian hukum doktrinal. Tadi sudah disinggung oleh Pak Imam berkaitan dengan pendekatan hukum doktrinal itu seperti apa. Nah, kemudian yang menurut saya sangat penting dalam penulisan buku ini itu berkaitan dengan urgensi ya, urgensi penelitian hukum doktrinal atau nanti urgensi dari penelitian hukum sosiolegal itu sendiri, karena kedua madhab ini saling mengklaim terhadap kebenaran penelitian itu sendiri, seperti itu. Makanya kedua madhab ini itu harus didudukkan bersama atau diberikan sebuah rumusan yang bersama berkaitan dengan dampak dari penelitian yang diambil itu sendiri. Seperti itu. Kemudian makanya dalam buku ini itu kan tidak hanya memberikan gambaran secara filosofis tapi juga menggambarkan secara teknis dari draft buku ini yang kita gagas bersama ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Mohon maaf apabila ada ide-ide yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Majid. Ya, silakan. Sebentar. Oke. Ya, silakan Mas Ini. Ya, terima kasih Pak Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang tampaknya memang kita harus ketemu untuk merealisasikan buku ini setelah mungkin masing-masing kita menyempurnakan tulisan bagian kita masing-masing. Nah, khususnya mungkin saya sepakat tadi apa yang disampaikan Pak Majid dan Pak Imam ya terkait apa yang dipaparkan oleh Mbak Tias. Saya dari tadi menunggu penjelasan tentang penelitian metodologi penelitian doktrinal itu, jenis-jenis datanya apa saja namanya, kemudian bagaimana pendekatan kemudian sifatnya seperti apa, sehingga mungkin ada korelasinya dengan bagian-bagian atau bab-bab lain yang teman-teman. Nah, termasuk juga yang saya kebagian teori sosiologis itu. Bagian saya itu juga tergantung apa yang dipaparkan teman-teman. Jadi saya meneruskan misalkan pendekatan ini dengan teori ini misalkan. Kalau yang dipaparkan teman-teman itu berbeda, tidak sejalan dengan apa yang disampaikan, maka tidak nyambung gitu. Nah, kalau buku ini niat kita akan disampaikan untuk sebagai buku panduan atau pedoman dalam penulisan hukum nantinya, saya rasa lebih teknis di Mbak Ika ini, Mbak Tias ini, lebih teknis ya sifat penelitian doktrinal itu seperti apa, kemudian karena sebelum-sebelumnya sudah mengungkap bab-bab asas-asasnya, data-datanya, jenis datanya dan lain-lain sebagainya. Itu aja Pak. Mungkin ada baiknya bagian kita masing-masing yang doktrinal itu memang bersepakat, yang sosiologis juga yang itu bagian sosiologis bersepakat supaya ada sinergitas gitu, nyambung gitu antara bab satu dengan bab lain. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, yang saya senang itu harus bertemu. Wah, ini yang menarik. Cuma masalahnya mungkin enggak gitu ya. Tapi kalau bisa alhamdulillah ya. Mohon izin Pak Majid. Insya Allah bisa Pak. Insya Allah bisa. Silakan Bu Sofi. Oke, matur nuwun. Saya menambahkan juga terkait yang disampaikan oleh Pak Imam karena ini sangat berkaitan dengan bagian saya nanti instrumen penelitian. Jadi di bahasannya Mbak Tias sama nanti mungkin Pak Dani ya yang terkait dengan metode penelitian sosiolegal itu sangat penting ditambah ureannya untuk Mbak Ika lebih detail tentang objek kajiannya di metodologi penelitian sosiolegal, pendekatan penelitian, kemudian data penelitian, teknik pengumpulan data, karena ini akan berkaitan dengan instrumen penelitian. Apakah studi dokumen, kemudian wawancara, atau observasi. Karena di bab saya, instrumen penelitian ini, saya pastinya akan membahas tentang instrumen penelitian dalam penelitian doktrinal dan penelitian sosiolegal. Nah, ini mohon bantuan Pak Irul, nanti mungkin bisa dicarikan literaturnya Lincoln dan Goba tentang naturalistic inquiry yang di situ banyak membahas tentang manusia sebagai instrumen penelitian.
Mungkin itu Pak, matur nuwun. Terima kasih. Masih ada lagi? Pak Indra, monggo. Saya Pak, izin Pak terakhir Pak. Ya, saya menyikapi apa yang disampaikan oleh Mbak Tias dan juga Pak Imam tadi, bahwa memang kalau di saya sendiri itu menjelaskan tentang bagaimana penelitian doktrinal itu secara umum dan sosial legal secara umum. Ya, nah sementara sekarang lebih mengerucut lagi, yaitu ditambah dengan yang disampaikan oleh Mbak Tias ini mengenai penelitian doktrinal. Cuman ada yang menjadikan sedikit tambahan, Mbak Tias, supaya lebih mengenal lagi teknisnya dalam penelitian hukum itu. Ada yang namanya sifat penelitian. Nanti juga harus dijelaskan bahwa sifat penelitian yang doktrinal ini membuahkan karakter ilmu hukum yang khas, yang misalkan seperti normatif, praktis, dan preskriptif. Itu yang harus kita kita muat juga, karena saya pikir untuk materinya dari BK ini lebih ke agenda masalah teknis penelitian hukum, begitu, secara doktrinal. Jadi harus lebih detail lagi, begitu maksud saya. Demikian Bu Ika, Pak Majid, matur nuwun. Terima kasih Pak Indra. Pak Faro Hasan, ya, Ahmad Faro Hasan. Kalau Anda gelisah itu berarti masih hidup. Jadi tidak usah khawatir tentang kegelisahan. Ya. Jadi kalau kita gelisah itu manusiawi. Ya. Dan karena dari kegelisahan muncul ketidakpuasan, kemudian akan muncul upaya-upaya untuk terus mengembangkannya. Terkait dengan begini Bu Ika, saya melihat seringkali metode penelitian ini yang sebetulnya sering menjadi perdebatan di dalam proses awal-awal menyusun naskah. Ya. Tapi ketika di akhir seringkali tidak menjadi perhatian. Ya. Bahkan yang celaka itu banyak terjadi. Ya moga-moga tidak terjadi di level S3. Di level S1 maupun S2 itu saya masih banyak menemukan model copy paste, copy paste. Ya. Yang copy paste-nya itu tidak dicermati. Sehingga antara judul dengan metode yang disodorkan itu sama sekali tidak sama. Ya. Dan ya mohon maaf saya tidak saling menyalahkan rekan sejawat. Sehingga ini karena tidak menjadi perhatian, itu luput. Padahal itu sebuah naskah yang akan didokumentasikan di perpustakaan. Itu satu. Yang kedua, memang kadang-kadang saya masih ingat sebuah disertasinya Zakiah Derajat. Itu sangat dikritisi ya luas. Tapi yang dikritisi itu adalah metode. Ya. Saya sekian puluh tahun yang lalu itu baca disertasinya Zakiah Derajat. Itu yang dikritisi adalah metodenya. Artinya bahwa metode itu menjadi penting. Jadi mohon kesediaan Bu Tias untuk bisa mengelaborasi tahapan-tahapan yang lazim di dalam penelitian doktrinal itu menjadi lebih luas atau lebih dalam. Karena saya terus terang seringkali teman-teman penulisnya itu ya saya terlalu menggampangkan gitu, karena harapannya tidak dibaca baik oleh penguji maupun pembimbingnya. Padahal itu menentukan sekali. Meskipun yang penting adalah bagaimana kita mengembangkan isunya, tapi juga tidak dipahami. Ada disertasi yang mau menyantumkan semua metode pendekatan. Tapi sama sekali tidak disinggung. Misalnya, metode perbandingan hukum. Ditulis itu semua, ada metode filsafat, pendekatan historis, semua ada 7 itu ya, itu dipakai semua. Tapi sama sekali tidak disinggung. Saya, ini gimana kok bisa lolos gitu ya. Perbandingan misalnya, tidak pernah disebutkan yang dibandingkan itu apa, dengan negara mana misalnya.
salah satu contoh kalau Bu Yuliati ya, Dr. Yuliati itu kalau membandingkan ini tadi singgung karena menyangkut hukum Islam. Jadi itu Bu Yuliati yang harus diperbandingkan B2B. Jadi kalau undang-undang ya harus dengan undang-undang. Kalau hukum Islam ya harus diperbandingkan adalah hukumnya, undang-undangnya, undang-undang apa yang berbasis pada hukum Islam misalnya. Beliau tidak sependapat ya kalau membandingkannya itu dengan sumber aslinya. Tapi sebagai landasan pijaknya oke sebagai. Tapi membandingkannya itu harus ya, karena memang seringkali di dalam pendekatan-pendekatan hukum Islam saya tertarik dengan pendapatnya Prof. Masukin yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pendekatan hukum Islam di sistem hukum Indonesia itu adalah nilai-nilainya, bukan normanya, tapi nilai-nilai yang dikandung dalam hukum pidana Islam itu. Sehingga beliau menyebutnya dengan istilah hukum pidana Indonesia yang Islami, bukan hukum pidana Islam Indonesia, bukan, tapi hukum pidana Islam, hukum pidana Indonesia yang Islam. Jadi nilainya di dalamnya terkandung nilai-nilai di dalamnya. Ya misalnya ketika kita membahas tentang konsep zina misalnya, kita tidak serta-merta menghukumi zina dengan rajam dan kisos dan sebagainya ya. Tapi kita melihat bahwa konsep zinanya itu yang mungkin yang perlu diperhatikan ya. Karena di dalam pasal 284 KUHP kan bukan zina, itu kan overspell. Yang di dalam terjemahnya BPHN kan disebut dengan istilah pergundian dari kata-kata gundi. Kalau istilah anak sekarang kan will atau pil itu atau pelakor atau apa itu istilah secara muda itu. Ya. Jadi jadi mohon nanti jangan berkecil hati Bu Tias, artinya ketika bagian menjelaskan metode itu sangat penting menurut saya karena terutama pada bagian analisis hukum doktrinal itu apa sih sebetulnya? Mengapa menggunakan itu? Apa ragamnya? Ya. Padahal kita punya metode-metode interpretasi misalnya. Kapan kita menggunakan interpretasi gramatikal? Kapan kita menggunakan interpretasi teleologis? Kapan kita menggunakan interpretasi dan sebagainya? Kapan kita menggunakan interpretasi preskriptif dan sebagainya? Itu bagian-bagian yang penting dan seringkali diabaikan di dalam sebuah hasil karya ilmiah. Meskipun pada waktu bicara di proposal, itu menjadi debat yang panjang, tapi ketika sudah dihasil malah luput, gitu ya. Sinkronisasi antara metode dengan hasil itu adalah lepas. Bahkan kadang-kadang sesuatu yang tidak muncul di awal tiba-tiba muncul di akhir, gitu. Ini juga seringkali terjadi. Nah, saya berharap buku kita nanti betul-betul bisa menjadi pegangan, ya terutama pada aspek metode di samping aspek kognitif atau pengetahuannya. Saya kira itu pengantar saya. Mungkin ada diskusi lain, silakan. Jadi mungkin saya menanggapi Pak Majid. Monggo. Oke, matur nuwun berkaitan dengan apa yang disampaikan teman-teman. Sebenarnya saya sepakat sekali karena kan kita belum menentukan bahwa buku ini apakah dijadikan pedoman penulisan atau pedoman penelitian atau dijadikan dasar penulisan untuk melakukan penelitian seperti itu. Jadi ketika saya membuat outline dalam bab 6 ini, saya lebih menekankan kepada bagaimana menentukan metode penelitian doktrinal. Jadi bukan kepada sistematisasi metode penelitian doktrinal. Itu yang pertama. Tapi kalau kemudian kita sepakati bahwa ini bisa menjadi pedoman penelitian, bagaimana legal scholar terutama di Fakultas Hukum Brawijaya melakukan metode penelitian, bagaimana dia melakukan penelitian, ini bisa dijadikan pedoman, ya berarti dalam bab metode penelitian ada sistematika di sana, apa yang dimaksud metode penelitian, jenis penelitian, sampai kemudian teknik analisa, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kalau kita memilih terminologi penelitian doktrinal, kita harus terbiasa Bapak Ibu tentang pengucapan istilahnya. Karena kalau dalam literatur asing kan dia doctrinal research. Jadi penelitian doktrinal. Jadi tidak ada penambahan penelitian hukum doktrinal. Karena doktrinal sendiri sudah tends to
semua bahan hukum, semua teks hukum, semua dokumentasi hukum. Jadi pasti penelitian doktrinal itu adalah penelitian hukum, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya saya akan, karena memang apa yang tadi misalnya disampaikan oleh Pak Indra, sifat dan sebagainya, sebenarnya saya sudah bahas itu, karena sifat itu kan terkait pertama mengenai penentuan objek, apa yang mau kita bahas, dan itu terkait dengan bagaimana kita menentukan metodenya. Seperti yang disampaikan oleh Sutanyo tadi, misalnya dia berangkat dari aliran hukum, misalnya tadi aliran hukum alam, kemudian aliran hukum positivis dan realisme, dan itu menjelaskan metode secara umum, belum kemudian secara teknisnya bagaimana penjabaran deduktif, bagaimana penjabaran silogisme itu dalam bahasa metode penelitian yang biasa kita lakukan, seperti itu. Jadi ya kalau kita sudah sepakati ini, ya memang di bab saya ya itu tadi Pak Majid, banyak itu tadi. Dan memang yang jadi persoalan referensi asing tidak banyak membahas itu Pak Majid. Jadi ya kalau bahas mengenai pendekatan penelitian itu hanya ada di referensi bahasa Indonesia, karena kalau referensi asing hanya dua itu tadi, kualitatif dan kuantitatif saja. Dan kemudian secara umum tadi di konklusi saya sampaikan namanya doktrinal riset ya cuma dua. Pertama dokumentasi, yang kedua analisis. Sudah, itu aja yang disampaikan bagaimana melakukan metode penelitian doktrinal. Karena sebagaimana yang kelas kemarin saya sampaikan, kalau di luar itu ketika ngomong metode penelitian itu cuma satu bab itu bukan berhalaman-halaman, bahkan cuma satu halaman straight, dia hanya menyatakan ini menggunakan doctrinal research, kemudian kualitatif, seperti itu aja. Tidak kemudian dijabarkan secara detail sebagaimana yang kita lakukan mulai dari skripsi sampai disertasi. Mungkin itu aja Pak Majid, terima kasih. Ya makin banyak Pak Majid. Matur nuwun. Ya, jadi intinya bahwa basic pengetahuan dasarnya tentang metode penelitian itu tetap diberikan. Tapi sebagai sumbangsi kita itu juga kita masukkan persoalan-persoalan teknis metode penelitian, ya, sehingga supaya lebih punya manfaat praktis. Memang kalau lihat beberapa disertasi teman-teman yang kuliah di luar negeri, memang metode ini tidak banyak disampaikan. Jadi sebagai declare saja bahwa ini misalnya seperti ini, seperti yang ditulis di jurnal-jurnal itu kan hanya sedikit saja. Tapi rupanya di Indonesia masih butuh untuk kejelasan-kejelasan apa sih yang dimaksud dengan tahapan-tahapan penelitian. Silakan, masih ada lagi? Ada lagi Pak Majid yang belum saya sampaikan. Memang kan kemarin kan saya minta penegasan ke Pak Kukuh tentang mau kita menggunakan istilah apa. Baru kemudian teman-teman sepakat ya doktrinal, seperti itu, doktrinal dan sosial-legal, seperti itu. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal sebagaimana yang tadi disampaikan tadi, misalnya apa yang ada dalam bagan saya tadi tentang perbedaan tentang doktrinal dan sosial-legal itu entah mungkin masuk di Pak Andi atau masuk di Pak Indra. Jadi di awal sudah dijelaskan antara perbedaan mengenai penelitian doktrinal dan sosial-legal. Jadi di bab selanjutnya itu langsung masuk kepada penelitian doktrinal atau penelitian sosial-legal, seperti itu. Itu mungkin Pak Majid. Terima kasih. Paling tidak PowerPoint-nya Bu Ika Ningtyas tadi itu sangat bermanfaat bagi teman-teman sebelumnya. Baik itu Bu Indonesia, terutama Bu Indonesia karena itu lebih banyak di situ. Kemudian Pak Indra dan Pak Andi, itu juga. Dan kemudian penggunaan terjemahan dari doctrinal research itu ya sudah kita gunakan doktrinal saja terjemahannya, tidak usah ada istilah hukum lagi karena legal research atau doctrinal research ya monggo. Apalagi nanti pakai hukum normatif itu nanti ribut lagi nanti ya. Rawe lagi. Masih ada? Monggo silakan. Baik. Pak Irul, saya minta tolong mengkolek ya,
mengumpulkan ya, Pak. bahwa PPT-nya teman-teman sebagai dokumen dokumen formalnya T2 ya. Jadi kalau untuk penerbitan buku ini nanti kita pikirkan sambil jalan, apakah nanti perlu kita ketemu dulu sehari di satu tempat di Malang ya. Nanti silakan dirancang, nanti saya akan fasilitasi tempatnya maupun pendanaan dari pencetakan buku ini. Saya sedang berkoordinasi dengan KPS ya. Karena ini bagian dari kontrak kinerjanya KPS. Masih ada, silakan. Pak, apa boleh PPT-nya ini kemudian diperbaiki baru dikolek ke Pak Irul? Monggo, silakan. Tapi mungkin teman-teman tadi banyak, saya yakin masih teman-teman yang tadi membutuhkan, terutama. Sudah saya share Pak, kalau yang tadi. Oh ya sudah, ya teman-teman. Silakan, monggo. Pak Majid sedikit Pak. Mungkin ya silakan Pak Denny. Sebelum disudahi. Tadi menarik memang metode penelitian khususnya ilmu hukum itu di luar itu memang tidak banyak kita ketemui tentang penelitian doktrinal atau normatif ya. Nah lalu di Indonesia memang itu sangat banyak sekali kita temukan dari perspektif buku manapun. Metodologi penelitian hukum kita mengenal doktrinal atau normatif. Nah perlu tidak Pak kira-kira menurut saya perlu disampaikan secara filsafati kenapa di Indonesia itu masih ada metodologi doktrinal. Mungkin di babnya Pak Indra mungkin ya. Kenapa sih di Indonesia itu masih ada seperti itu? Apakah saya juga menduga-duga juga nih, apakah memang kurikulum hukum di Fakultas Hukum di Indonesia itu masih banyak yang normatif saja, tidak ada mata kuliah. Kalau saya baca bukunya siapa kemarin ya, di luar negeri itu mata kuliahnya mata kuliah ilmu terapkan semua. Seperti tata kelola kehutanan kan. Jadi lebih kepada mempelajari tentang bagaimana penerapan hukum atau perilaku hukum mengelola gitu. Bagaimana manajemen keuangan negara atau daerah. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita lihat di semester 1 ya. Semester 1 sampai semester atas misalnya, semester 10 itu susah kita menemukan mata kuliah yang sifatnya terapan, yang sosio atau mempelajari tentang bagaimana tata caranya, perilakunya. Semuanya normatif semuanya. Apakah itu, pertanyaannya, apakah itu lalu penelitian doktrinal itu masih dikenal di Indonesia? Itu aja. Ya, terima kasih Pak Denny. Jadi kalau bicara tentang pendidikan hukum di Indonesia kan tidak bisa lepas dari sejarahnya. Sejarahnya pendidikan hukum Indonesia itu kan Rehuskul. Rehuskul itu kan dulu memang mencetak hakim dan jaksa. Jadi sehingga gelarnya kan MR, Master of Director. Jadi ahli hukum. Ahli hukum ya undang-undang itu. Jika dulu sebelum ada NKK BKK itu salah satu mata kuliah yang sangat menjadi momok itu yang disebut dengan mata kuliah pembacaan undang-undang itu. Ya, itu luar biasa sulit, itu kayak kalau di kedokteran seperti ilmu anatomi itu. Ya, jadi, ya karena zaman dulu kan terjadi transisi antara orang yang mengalami zaman Belanda dan tidak mengalami zaman Belanda, sehingga pembacaan undang-undang menjadi sangat penting. Makanya bukunya Satohid itu kan mesti mendampingkan antara bahasa Belanda dan terjemahannya supaya dikenal aslinya. Ya. Tapi di dalam perkembangan memang pengetahuan di luar norma itu di S1 memang sifatnya pilihan, Pak. Di UB itu banyak juga mata kuliah pilihan. Tapi juga tidak banyak yang mengambil karena dianggap tidak menjadi kebutuhan. Misalnya di penelitian mata kuliah hukum kesehatan misalnya, itu hukum kesehatan dan rumah sakit misalnya, itu saya sudah hampir 5 tahun ini tidak pernah mengajar. Ya, karena saya dan Bu Yuliati itu tentang mata kuliah ini, tapi tidak ada peminatnya. Kadang ada satu dibatalkan karena tidak quorum gitu ya.
Jadi memang tidak selalu mata kuliah itu. Jadi orang lebih senang. Nah, bicara norma saja itu juga tidak banyak ya. Mahasiswa bisa, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini, tidak pernah ketemu intonasi terhadap pemahaman norma aja sulit kita lakukan. Ya. Ini terbukti apa? Kalau ujian skripsi itu kan itu muncul gitu ya, ketidakpahaman mengenai norma-norma dasar itu juga seringkali tidak ya. Tapi terima kasih Pak Denny ya. Jadi saya kira tapi kadang-kadang juga kalau terlalu implementatif ya itu juga menjadi pertanyaan juga. Saya ingat di UNER dulu itu saya S2 itu macam-macam istilah-istilah mata kuliahnya yang sangat implementatif. Tidak seperti di kita yang masih baku. Gitu. Tapi itu adalah model-model penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Hukum di Indonesia. Ada lagi? Baik, saya kira menarik sekali diskusi hari ini dan saya yakin semakin ke depan kebingungan itu akan semakin muncul ya, dan kebingungan itu akan semakin memicu kita untuk segera ketemu. Gitu. Iya, semakin Pak. ketemu Pak. Ya. Jadi nanti tuan rumahnya nih yang di Malang ini harus siap menyambut. Ya Pak. Ya, menyambut teman-teman yang jauh di sana itu ya. Harus diselesaikan di mejanya sate Pak Saleh Pak. Wah, mantap. Kalau saya tidak begitu populer Pak dengan Pak Saleh, Pak Hasan. Pak Hasan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Ya ini serius tapi tetap santai gitu ya. Kalau soal sate persatian ditanya Pak Irul itu jagonya sate itu ya. Saya kira itu terima kasih sekali lagi. Kita tetap menjaga kesehatan, kita tetap menjaga diri kita masing-masing dan moga-moga semakin lama diskusi kita akan semakin menambah pengetahuan kita bersama. Terima kasih, mohon maaf, jangan lupa presensi hari ini. Sampai ketemu minggu depan ya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid. Terima kasih Pak Majid, sehat selalu. Teman-teman izin live dulu ya.